Makanan pokok bangsa Indonesia adalah beras. Hal ini mendorong petani untuk menanam padi di lahan yang mempunyai sumber air, yaitu sawah. Telah diketahui bahwa setiap jenis tanah mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda, sehingga jumlah kebutuhan pupuknya pun berbeda. Tanaman padi untuk pertumbuhannya membutuhkan zat hara yang bersumber dari dalam tanah atau pupuk yang diberikan. Rekomendasi pemupukan yang telah diberlakukan oleh pemerintah secara nasional sudah tidak dapat lagi diberlakukan. Rekomendasi yang dianjurkan saat ini adalah pemupukan berimbang spesifik lokasi. Dalam upaya mendorong pencapaian produksi yang optimal dan mempertahankan produktivitas tanahnya, diperlukan pengelolaan hara tanaman yang ramah lingkungan dengan menerapkan pemupukan berimbang spesifik lokasi berdasarkan uji tanah, dipadukan dengan pemberian pupuk organik. Hal ini dapat dicapai dengan pemberian pupuk yang sesuai dengan kandungan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan kebutuhan hara tanaman. Untuk mengetahui kandungan unsur hara di dalam tanah, perlu dilakukan analisis tanahnya di laboratorium kimia tanah. Hal ini agak merepotkan, mengingat tidak semua petani mempunyai kesempatan untuk mengambil contoh tanahnya dan membawanya ke laboratorium tanah. Langkah pertama dalam proses analisis tanah adalah pengambilan contoh tanah. Contoh tanah yang diambil merupakan tanah komposit yang harus mewakili lahan yang akan dimintakan rekomendasinya. Contoh tanah komposit merupakan contoh tanah campuran dari 5-8 contoh tanah individu. Pengambilan contoh tanah harus dilakukan dengan cara yang benar agar penyusunan rekomendasi pemupukannya lebih tepat dan akurat. Areal atau lahan yang akan diambil contoh tanahnya perlu diperhatikan keadaan topografi, tekstur, warna tanah, drainase, dan kondisi tanamannya. Berdasarkan pengamatan, ditentukan satu hamparan yang relatif homogen. Pada lahan datar, titik pengambilan contoh tanah individu dapat ditentukan dengan sistem diagonal, kuadran, zigzag, atau acak. Untuk hamparan lahan yang relatif homogen, satu contoh tanah komposit dapat mewakili 3-5 hektar lahan sawah. Sementara itu pada lahan berlereng, areal pengambilannya terbagi berdasarkan sekuen, yaitu lereng atas, tengah, dan bawah. Setiap sekuen akan diambil contoh tanah kompositnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pengambilan contoh tanah antara lain, contoh tanah diambil setelah panen atau menjelang pengolahan tanah pertama. Sebaiknya tanah dalam kondisi lembab, tidak terlalu basah atau terlalu kering. Contoh tanah diambil pada lapisan olah kedalaman 0-20 cm menggunakan cangkul, sekop, atau bor tanah. Contoh tanah individu yang diambil diusahakan sama dalam hal kedalaman, ketebalan, maupun jumlahnya antara satu titik dengan titik lainnya. Misal, setengah kilogram dari masing-masing titik. Contoh-contoh tanah individu dari beberapa titik pengambilan tersebut dicampur dan diaduk sampai merata di dalam ember. Dari campuran contoh tanah tersebut, kemudian diambil kira-kira setengah kilogram, disimpan di dalam plastik bening, diberi label yang berisi keterangan lokasi, waktu, dan nama pengambil contoh. Contoh tanah inilah yang disebut contoh tanah komposit yang siap untuk dianalisis. Perangkat uji tanah sawah yang disingkat PUTS
merupakan alat bantu analisis hara tanah sawah secara cepat, yang diharapkan mampu membantu petani meningkatkan ketepatan pemberian pupuk NPK untuk padi sawah setara IR64 dengan potensi hasil 5-7 ton gabah kering giling per hektar dan dapat dilakukan secara mandiri dan cepat di lapangan oleh tenaga terlatih. Komponen perangkat uji tanah sawah ini terdiri atas: pertama, pereaksi, yaitu pereaksi N, P, K, dan pH. Kedua, bagan warna, yaitu bagan warna N tanah, P tanah, K tanah, dan pH tanah. Ketiga, peralatan terdiri atas tabung reaksi volume 10 ml, sendok stainless, pengaduk dari kaca, rak tabung reaksi, sikat pembersih tabung reaksi, siringe, dan kertas tisu. Keempat, buku petunjuk penggunaan PUTS. Dan kelima, bagan warna daun atau BWD. Contoh tanah sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan siring atau spet dimasukkan ke dalam tabung reaksi atau sebanyak 0,5 ml yang tertera pada tabung reaksi. Tambahkan 2 ml pereaksi N1, aduk dengan pengaduk kaca sampai homogen. Tambahkan 2 ml pereaksi N2, kocok sampai rata. Tambahkan 3 tetes pereaksi N3, kocok sampai rata. Tambahkan 5-10 butir pereaksi N4, kocok sampai rata. Kemudian diamkan kira-kira 10 menit. Bandingkan warna yang muncul pada larutan jernih di permukaan tanah dengan bagan warna N tanah. Ambil contoh tanah sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 cm yang diambil dengan siring. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 3 ml pereaksi P1, kemudian aduk menggunakan pengaduk kaca sampai homogen. Kemudian tambahkan pereaksi P2 sebanyak 5-10 butir atau seujung sendok spatula, lalu dikocok selama 1 menit. Setelah dikocok, diamkan kira-kira 10 menit. Bandingkan warna biru yang muncul dari larutan jernih di permukaan tanah dengan bagan warna P tanah. Contoh tanah sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 cm yang diambil dengan siring dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 2 ml pereaksi K1, aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 1 tetes pereaksi K2, kocok selama kira-kira 1 menit. Terakhir tambahkan 1 tetes pereaksi K3, lalu kocok sampai merata. Diamkan selama kira-kira 10 menit. Bandingkan warna kuning yang muncul pada larutan jernih di permukaan tanah dengan bagan warna K, tanah sawah.
tanah sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 cm yang diambil dengan siring dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 4 ml per reaksi pH 1, aduk sampai rata dengan pengaduk kaca. Kemudian tambahkan 1-2 tetes indikator warna per reaksi pH 2. Diamkan selama kira-kira 10 menit hingga suspensi mengendap dan terbentuk warna pada cairan jernih di bagian atas. Bandingkan warna yang muncul pada larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna pH tanah. Bila warna yang timbul meragukan, tanah dikocok ulang secara perlahan sampai cairan jernih teraduk merata. Lalu diamkan sampai mengendap kembali. Lalu bandingkan lagi dengan bagan warna pH.